Kecamatan Medan Sunggal adalah salah satu dari 21 kecamatan yang berada di Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara. Kecamatan Medan Sunggal berbatasan dengan Kabupaten Deli Serdang di sebelah barat, Medan Baru di sebelah timur, Medan Selayang di sebelah selatan, dan Medan Helvetia di sebelah utara. Demikian pula di Kecamatan Medan Sunggal terdapat 4 suku mayoritas di kecamatan ini, ialah Melayu Deli, Batak, Jawa, dan Tionghoa beserta pendatang lainnya. Inilah Kecamatan Medan Sunggal. Baik, sebelumnya perkenalkan kami dari mahasiswa Universitas Medan Area. Saya sendiri hari ini ada Aulia, Elsa, Hasnolan, dan Lauren. Jadi tujuan kami mungkin lebih kepada tanya jawab ataupun sharing gitu ya Bapak Ibu terkait dari etika politik di Kecamatan Medan Sunggal sendiri. Mungkin langsung aja Bapak dan Ibu di pertanyaan pertama terkait dari bagaimana sih pandangan Bapak atau Ibu tentang etika itu Pak? Seberapa penting gitu untuk di dalam kecamatan? Baik, kalau untuk etika tentu bukan di dalam pelayanan publik kepada masyarakat aja, kita selama ASN juga namanya etika ini harus lebih dominan, harus nomor satu. Bagaimana ketika ASN kita melaksanakan pelayanan publik, tapi nanti data masyarakat dia acuh itu berikutnya udah etika udah bagus sekali bukan? Cuek BBM ya, data masyarakat cuek nggak ditanya apa itu selalu ditegaskan. Kita ini sekarang ini sebagai sifatnya bukan yang dilayani sebagai pelayan masyarakat. Jadi etika itu memang harus paling terdepan lah untuk menghadapi masyarakat yang saat ini tahu krisis masyarakatnya seperti ada media sosial ini menjaprik sana kemari ya kan. Misalkan di sini ada nggak Pak semacam kode etik ataupun peraturan yang mengatur sebagai acuan pegawai dan PNK? Sebelumnya saya lihat juga di Kota Medan sendiri ya di undang-undang di peraturan wali kota nomor 2 tahun 2012 juga ada kode etik, atau ada juga khusus Medan sendiri Pak yang mengatur sekian acuannya gitu? Kalau itu tidak ada, tadi kita sampaikan tadi, ini kan secara yang tersirat yang banyak. Yang namanya etika ini kan nggak perlu ada aturan. Ya. Kita ke kantornya aja pakai celana pendek aja kita larang. Itu dia anggapan kita udah nggak etika. Maksudnya warga masyarakat kadang-kadang juga larang itu pakai celana pendek. Itu kan udah bagian dari etika itu kan. Itu banyak ada yang tidak tersurat, ini tersirat tadi. Yang tidak perlu dalam aturan, tapi ini kita lisankan kepada masyarakat. Apakah para pegawai menjalankan sesuai dengan keahlian? Tugas pokok musik kita sudah sesuai. Sekarang kalau namanya kita harus pengalaman. Saya kan lama juga di luar ini kan. Kalau tugas-tugas kita ini banyak juga di luar seperti kalau kita ini nggak macam pegawai dinas. Datang jam 8, pulang jam 5, kita ini nggak ada yang kerja. Contoh lah kalau banjir, kebakaran, kan gitu kan. Yang nangani mana mungkin orang yang kita punya wilayah kita yang tangani. Di workshop sebelum kita kerjakan tugas-tugas kita. Ya. Apakah ada fenomena pelanggaran etika dan apresiasi? Ada itu yang terlambat masuk pemberhentian gaji sementara dilakukan, bahkan nanti ujung-ujungnya pemecatan. Itu dilaksanakan itu. Tapi dia aktif lagi nanti dengan kategori kita, dia rajin masuk, absen, segala macam, menjalankan tugasnya, baru nanti camat membuat surat, jadi aktif kembali. Jangka waktunya itu gimana Pak? Dilihat dari hari ini dua. Iya. Ya itu yang masuk berapa bulan? Hari? Gaji. Bagaimana Bapak menanggapi pelanggaran etika tersebut? Gaji diskon, nggak masuk lagi nanti ada evaluasi lagi dari pegawai kita, ya akhirnya pemberhentian. Kalau Medan Sunggal sendiri aja mungkin nggak sampai 5 orang. Berkaitan dengan kehadiran Pak, bagaimana bentuk dan sistemnya? Absen kita tersentral di pemerintah kota, absen kita. Jadi absen kita udah pakai HP, udah digital, nggak ada manual lagi. Jadi terkoneknya nanti kaitannya itu untuk pembayaran uang makan atau segala macam yang begitu. Jadi nggak bisa yang rekomendasi. Jadi kita nggak bisa lagi. Makanya tadi kita bilang tadi anggapan orang sekarang kan udah berubah dengan PNS enak kali segala macam. Sekarang masuk gaji.
Kita ajukan keberhentian nanti. Dasarnya itu absen tadi. Pak, harus ada nggak garis GPS-nya harus di sini kalau dibuat ya jaraknya dong. Nampak di sini nanti nampak. Di sini ya Pak, jadi di luar dia nggak connect ya Pak? Kalau Dia kecuali ada izin atasannya kita maklum, tapi yang memang jelas ya. Contoh, masa pejabat utama nanti misalnya di kecamatan Medan Area. itu bisa. Ya apa ya? Oh, tapi tetap terdetek ya Pak, tapi tetap bisa masuk absensi. Masuk. Cuma kan kalau sering-sering sekali oke, tapi kalau sering-sering kan gitu. Aku pulang aku sering kok di Medan Area terus. Iya, iya. Ini adakah pelatihan tentang etika untuk para pegawai yang bertanggung? Kita tidak ada secara langsung pelatihan etika itu karena kita nggak tadi kita bilang tadi itu masalah etika ini kan yang nggak harus ada lagi udah bawaan sendiri aja gitu ya kan. Macam mana kita melayani masyarakat di loket itu layak enggak orang dari masyarakat datang dia begini ya mau kaki bersihkan aja mau ya kan atau kaki mau ya kaki dingin dia berrokok tapi itu kan ini kebetulan etika tapi itu nggak ada. Jadi nggak ada yang perlu latih kalau itu. Bagaimana etika pegawai dan memberikan pada masyarakat? Ya itu harapan dikarenakan kalau itu memang cuman kan kita kan sifatnya kan jangan disamakan KDRT. Ini kan macam mana mencari uang orang masuk ke tempat dia kan gitu kan. Kalau kita ini memang ya intinya santun aja lah udah cukup lah masyarakat. Dengan dia kadang-kadang mau cepat urusannya dibilang tidak dilayani urusan payah. Sementara dia yang agak persyaratan dia nggak pas. Nah, dia nggak mau tahu itu. Ya, tahu dia pikiran diperlambat, dipersulit. Sementara kan persyaratannya sampai dengan dia nggak dipenuhinya. Hal seperti ini kadang-kadang masyarakat kita paham kadang mau dia kan. Adakah budaya perang baik yang sulit untuk dihilang? Kalau budaya-budaya yang ada di selama kita pelaksanaan tugas-tugas ini sudah mulai baik semua. Contoh, kayak bilang tadi kan jangan ada lagi asumsi kita itu dilayani, kita ini melayani. Nah itu kan udah perubahan budaya, apapun bentuknya. Nah, bahkan kadang-kadang urusan masyarakat yang udah siap, diantar ke rumahnya dari kita. Dan itu sekarang kan ada inovasi-inovasi kita untuk ada tugas kita yang melaksanakan contoh kakaknya siap di antar ke rumahnya. Kalau untuk jemput bola itu Pak, kalau kita yang ngambil ke masyarakatnya? Ada juga kalau memang contoh kan gini, itulah gunanya camping kita ini kadang-kadang kan udah dikenal orang semua. Kalau dia kadang-kadang masyarakat nggak mau repot, udah camping. Kalau misalkan kayak memperingati hari besar itu cukup sering Pak. Dari pesawat Ya sesuai hari besar ya, yang pelaksananya Pak. Kalau April sendiri Pak, kalau dari mungkin etika berpakaian apakah sudah sesuai dengan ketentuan Pak? Kalau misalkan ada perintah-perintah gitu Pak untuk deadline itu mereka sesuai menyelesaikannya tepat waktu atau masih ada sedikit lamban? Ada yang tepat waktu, ada yang tidak tepat waktu. Terkadang kalau kita data ini kan bukan macam makan cabai dan bukan macam berat lapangan. Ya kan kita kasihlah terus waktu sama cabai, tapi nggak ada masalah waktu itu. Pak, karena kan ada juga kita lihat pegawai misalkan di jam yang masih kerja itu pada berkeluaran atau mungkin di tempat-tempat inilah kan Pak. Kalau di Indonesia sendiri Pak, gimana biasanya? Ada yang seperti itu? Itu kan bisa mungkin ada, namun itu semua kita melepas itu sebagai tanggung jawab daripada atasannya. Contoh kalau dia pegawai kelurahan yang bertanggung jawab, artinya kemanapun pegawai dia itu kelurahan harus tahu. Kita pun nggak jangan takut juga kan, kita nggak tahu kurang tahu urusan apa. Tapi selama masih memang alasan-alasan bisa jadi akal, ya nggak apa-apa. Kalau misalkan sistem keluarga ini sendiri udah masih bagus lah ya Pak. Itu aja dari kami terkait daripada tersebut kami ucapkan banyak terima kasih kepada Bapak beserta pegawai yang sudah bermain di sini. Kami juga sampaikan salam dari Ibu Dewi ke Bapak dan ini juga dari kami Bapak selamat pagi dan selamat.